Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikron Ivani dengan NIM 2042186. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma Post New Public Management, nilai dan prinsip dalam Post New Public Management, serta implikasinya terhadap etika dan akuntabilitas publik. Yang pertama itu ada paradigma Post New Public Management. Paradigma Post New Public Management merupakan perkembangan konsep dalam ilmu administrasi publik yang muncul sebagai respon dan refleksi terhadap keterbatasan paradigma New Public Management. Post New Public Management menampilkan tiga konsep utama, yaitu Neo-Weberian State, Digital Era Governance, dan New Public Governance yang fokus pada peran negara, teknologi digital, dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Neo-Weberian State. Konsep Neo-Weberian State mengusung pembaruan dari paradigma birokrasi klasik Max Weber dengan penegasan kembali peran negara sebagai fasilitator utama dalam menyelesaikan masalah sosial di era globalisasi, perubahan teknologi, dan tantangan demografis. Yang pertama, negara tetap mempertahankan nilai-nilai birokrasi hukum rasional, demokrasi representatif, dan hukum administratif yang modern. Yang kedua, orientasi birokrasi bergeser dari fokus aturan internal menjadi fokus pelayanan yang profesional dan berkualitas bagi warga. Yang ketiga, demokrasi representatif tetap penting, tetapi juga dilengkapi oleh partisipasi dan koordinasi berbagai aktor sosial serta peran profesionalisme layanan publik. Yang kedua, ada digital era governance. Paradigma ini menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Yang pertama, sistem pemerintahan terdigitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan publik secara langsung melalui aplikasi dan portal online. Yang kedua, teknologi seperti AI mendukung proses administrasi yang lebih efisien dan pengambilan keputusan berbasis data besar. Yang ketiga, tantangan utama DEG meliputi infrastruktur teknologi, kompetensi digital aparatur negara, dan resistensi terhadap perubahan. Yang terakhir, keberhasilan diukur melalui monitoring real-time dan evaluasi kinerja sistem pemerintahan yang responsif dan transparan. Yang ketiga, ada New Public Governance. New Public Governance menandai perubahan paradigma tata kelola publik yang menempatkan kolaborasi multi-aktor dan partisipasi warga sebagai pusat dalam pembantuan kebijakan dan pelayanan publik. Yang pertama, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, melainkan fasilitator kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, fokus pada jaringan kerja, koordinasi, dan pengelolaan secara horizontal dibanding birokrasi vertikal semata. Yang ketiga, penekanan pada nilai-nilai kepercayaan, kerjasama, dan keterbukaan dalam tata kelola publik. Selanjutnya kita masuk ke dalam nilai dan prinsip dalam Post New Public Management dan implikasinya terhadap etika dan akuntabilitas publik. Paradigma Post New Public Management mengangkat sejumlah nilai dan prinsip penting yang membedakannya dari paradigma sebelumnya. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan etika dan mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola publik modern. Nilai dan prinsip Post New Public Management menekankan kolaborasi lintas sektor yang transparan dan partisipatif. Akuntabilitas kolektif dan transparansi menjadi landasan etika tata kelola publik modern yang inklusif dan responsif. Nilai dan prinsip Post New Public Management. Yang pertama itu ada kolaborasi. Post New Public Management menempatkan kolaborasi sebagai inti tata kelola publik, di mana pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan warga berperan sebagai mitra yang setara. Pendekatan ini menuntut transparansi dan keterbukaan agar kerjasama berjalan efektif dan etis. Yang kedua ada citizenship atau kewarganegaraan aktif. Menekankan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik,
bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai kontributor kebijakan. Aspek ini menuntut pemerintah menyediakan ruang yang inklusif dan adil bagi semua warga. Yang ketiga ada demokrasi deliberatif. Demokrasi di post-new public management tidak hanya pada mekanisme pemilu, tetapi juga pada praktik dialog terbuka dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor untuk legitimasi dan akuntabilitas yang kuat. Yang keempat, technological determinism. Teknologi digital menjadi pendorong utama transformasi administrasi publik dengan membawa efisiensi, keterbukaan data, serta layanan yang lebih baik. Yang kelima, resentralisasi dan koordinasi. Berbeda dengan New Public Management yang fokus desentralisasi dan privatisasi, Post-New Public Management mengembalikan peran negara dalam koordinasi lintas lembaga untuk menghindari fragmentasi layanan dan kebijakan. Yang keenam, akuntabilitas kolektif dan transparansi. Akuntabilitas bukan hanya pada individual atau unit tapi bersifat kolektif antar lembaga dan pemangku kepentingan. Implikasi terhadap etika dan akuntabilitas publik. Etika publik, nilai integritas, transparansi, dan keadilan semakin ditekankan dengan keterlibatan multi-aktor dan penggunaan teknologi digital. Yang kedua, akuntabilitas publik. Mekanisme akuntabilitas menjadi lebih kompleks dan mencakup kontrol politik, pengawasan publik, hingga audit sosial. Yang keempat, ada keterlibatan warga. Akuntabilitas menjadi tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi juga warga yang aktif mengawasi dan memberikan masukan dalam proses kebijakan publik. Yang keempat, peran negara yang diperkuat. Negara berperan sebagai fasilitator regulasi dan perencana utama, memadukan elemen demokrasi dan efisiensi operasional yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Dari presentasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa paradigma post-new public management seperti neo-Weberian state, digital era governance, dan new public governance menandai perkembangan penting dalam tata kelola publik modern. Neo-Weberian state menegaskan kembali nilai birokrasi hukum rasional dengan orientasi pelayanan profesional yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Digital era governance memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik. Sedangkan New Public Governance menempatkan kolaborasi multi-aktor sebagai inti pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan publik yang inklusif dan responsif. Paradigma ini membawa transformasi dari fokus pada efisiensi dan pasar ke tata kelola yang lebih demokratis dan partisipatif. Nilai-nilai inti post-New Public Management seperti kolaborasi, kewarganegaraan aktif, demokrasi deliberatif, dan technological determinism memiliki implikasi besar pada etika dan akuntabilitas publik. Kolaborasi mendorong kerjasama yang transparan dan etis antar berbagai aktor, sementara citizenship menuntut partisipasi yang inklusif warga dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan. Demokrasi deliberatif memperkuat legitimasi dan akuntabilitas melalui dialog terbuka. Pemanfaatan teknologi digital mempercepat akses informasi dan akuntabilitas real-time, namun juga menimbulkan tantangan etis terkait privasi dan keamanan data. Secara keseluruhan, post-new public management mendorong tata kelola yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.